Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita, kelompok 3, akan membahas mengenai otonomi daerah. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Feby Tripanina dengan NIM 2007129. Perkenalkan, nama saya Nabila Dona Zura dengan NIM 2008700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Herdiani dengan NIM 2005651. Perkenalkan, nama saya Sarifah dengan NIM 2005899. Pengertian otonom secara bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintah sendiri, sedangkan daerah adalah suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Berarti, pengertian otonomi daerah secara bahasa yaitu wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut pasal 1 ayat 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai otonomi daerah itu ada 3. Yang pertama kebebasan, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Yang pertama, apa sih kebebasan? Yang dimaksud dengan kebebasan di sini, masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama. Yang kedua adalah partisipasi. Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Yang ketiga ada efektivitas dan efisiensi. Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran. Selanjutnya, ada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dari pemerintahan pusat. Yang pertama, ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga urusan tersebut menjadi urusan pemerintahan daerah. Yang kedua, ada asas dekonsentrasi, yaitu wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada vertikal wilayah tertentu, dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Yang ketiga, ada asas tugas pembantuan, yaitu penugasan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa atau dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten, kota, desa, atau dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada pemerintahan desa. Yang selanjutnya ada asas-asas penyelenggaraan otonomi daerah pada pemerintahan daerah. Yang pertama ada otonomi luas. Otonomi luas yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencangkup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang-undang sudah ditetapkan dan tidak menjadi wewenang pemerintahan daerah. Yang kedua ada otonomi nyata, yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerahnya. Yang ketiga, ada otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan pada daerah sebagai wujud tegas dan kewajiban dengan daerah dalam mencapai tujuan ekonomi. Selanjutnya ada tujuan otonomi daerah. Yang pertama ada distribusi regional yang merata dan adil. Yang kedua ada peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang baik. Yang ketiga adanya sebuah keadilan secara nasional. Yang keempat adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Yang kelima menjaga hubungan yang harmonis antara pusat, daerah dan daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Yang terakhir mendorong pemberdayaan masyarakat dan menumbuhkan prakarsa dan kreativitas. Selanjutnya, terdapat ciri-ciri otonomi daerah. Yang pertama adalah setiap daerah memiliki peraturan daerah yang berada di bawah undang-undang. Contohnya, di Kabupaten Bandung terdapat Perda Nomor 10 Tahun 2017 mengenai badan usaha milik desa. Nah, di sisi lain di Kota Surabaya terdapat Perda Nomor 3 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.
Nah, setiap daerah itu memiliki perda yang berbeda, menyesuaikan dengan permasalahan dan kebutuhan yang terdapat di masing-masing daerah. Ciri-ciri yang kedua adalah perda terikat dengan UU. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah desentralisasi atau sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Lalu yang keempat adalah bisa intervensi dari kebijakan pusat. Nah, intervensi merupakan istilah dalam dunia politik di mana sebuah daerah mencampuri urusan daerah lainnya. Nah, dalam hal ini artinya otonomi daerah dapat melakukan intervensi untuk membantu pusat dalam hal kebijakan. Ciri-ciri yang kelima adalah perjanjian dengan pihak asing atau luar negeri harus melalui pusat. Nah, dilihat dari tingkatannya, jika daerah ingin melakukan perjanjian dengan pihak asing, maka dipastikan harus melalui pusat. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah APBN dan APBD tergabung. APBN atau kepanjangan atau singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara itu dialokasikan untuk seluruh daerah di Indonesia dan pemerintah pusat. Sedangkan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, APBD ini berasal dari APBN yang dialokasikan ke daerah. Yang selanjutnya, setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat. Berdaulat itu artinya memiliki kekuasaan penuh namun terbatas oleh batas wilayah suatu daerah yang diakui oleh daerah lain. Lalu ciri yang selanjutnya adalah hanya bendera nasional yang diakui. Karena daerah bukan merupakan negara berdaulat, maka daerah tetap tergabung bersama-sama dalam Indonesia, yang artinya hanya memiliki satu bendera nasional, yaitu merah putih. Selanjutnya, yaitu daerah harus mandiri. Nah, karena adanya sistem otonomi daerah, sehingga daerah yang mempunyai hak otonom harus mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah pusat, karena prinsip daerah otonom adalah mengurus daerah pemerintahannya sendiri dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah pusat. Yang selanjutnya adalah keputusan Pemda diatur pemerintah pusat. Nah, daerah dalam melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Sama halnya dalam membuat keputusan Pemda diatur oleh pemerintah pusat. Nah, ciri selanjutnya adalah 3 kekuasaan daerah tidak diakui. Kekuasaan daerah diantaranya adalah pemerintah daerah yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dan juga DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berada pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Lalu ciri yang terakhir adalah perda dicabut pemerintah pusat. Selanjutnya adalah hak daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Yang pertama adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Ini berarti pemerintah daerah harus mengurusi segala sesuatunya sendiri. Sesuai dengan ciri-ciri dalam otonomi daerah, yaitu daerah harus mandiri. Lalu yang kedua adalah memilih pemimpin daerah. Nah, pemilihan pemimpin daerah ini dilakukan secara langsung oleh rakyat dalam pemilu, seperti pemilihan gubernur untuk provinsi, pemilihan bupati untuk kabupaten, dan pemilihan wali kota untuk kota. Yang ketiga adalah mengelola aparatur daerah. Nah, tentunya setiap daerah itu memiliki harta atau properti sendiri yang harus dijaga. Nah, tugas pemerintah daerahlah untuk mengurusi harta atau properti tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengelola kekayaan daerah.
Nah, setiap daerah tentunya memiliki kekayaannya tersendiri, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Nah, pemerintah daerah harus membuat kekayaan yang terdapat di daerahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi negara. Selanjutnya adalah memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Pemungutan pajak ini dilakukan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas publik yang ada di daerah tersebut. Tetapi juga ada yang digunakan untuk keperluan negara. Selanjutnya ada mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam atau sumber daya lainnya. Nah, ada yang dinamakan dengan dana bagi hasil atau DBH. Nah, DBH ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Nah, DBH ini dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Selanjutnya ada mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah. Nah, sumber-sumber ini bisa digunakan selama masih ada dalam wilayah kekuasaan pemerintah daerah tersebut. Lalu hak yang terakhir adalah mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan. Meskipun pemerintah daerah juga berhak untuk mendapatkan haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah diatur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kewajiban daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 22 terdapat kewajiban yang dimiliki daerah, yaitu 1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan, dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Keempat, mewujudkan keadilan dan pemerataan. Kelima, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Keenam, menyediakan fasilitas kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan sosial. 9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. 10. Melestarikan lingkungan hidup. 11. Mengolah administrasi kependudukan. 12. Melestarikan nilai sosial budaya. Dan yang terakhir ada urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan konstitusi telah menetapkan konsep dasar tentang kebijakan otonomi kepada daerah-daerah, tetapi dalam perkembangan sejarahnya, ide otonomi daerah itu mengalami berbagai perubahan bentuk kebijakan yang disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kalangan elit politik pada masanya. Apabila perkembangan otonomi daerah dianalisis sejak tahun 1945, akan terlihat bahwa perubahan-perubahan konsepsi otonomi banyak ditentukan oleh para elit politik yang berkuasa pada saat itu. Hal itu juga terlihat jelas dalam aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Aturan-aturan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini lebih menitik beratkan pada dekonsentrasi. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Mulai tahun ini kebijakan otonomi daerah lebih menitik beratkan pada desentralisasi, tetapi masih ada dualisme peran di kepala daerah. Di satu sisi ia punya peran besar untuk daerah, tapi juga masih menjadi alat pemerintahan pusat. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Kebijakan otonomi daerah pada masa ini masih bersifat dualisme, di mana kepala daerah bertanggung jawab penuh pada DPRD tetapi juga masih menjadi alat pemerintahan pusat. Yang keempat ada Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Pada masa ini kebijakan otonomi daerah lebih menekankan dekonsentrasi. Melalui Penpres ini kepala daerah diangkat oleh pemerintahan pusat terutama dari kalangan pamong praja. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Pada masa ini, kebijakan otonomi daerah menitik beratkan pada desentralisasi dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah, sedangkan dekonsentrasi diterapkan hanya sebagai pelengkap saja.
Lalu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pada penerapannya, terasa seolah-olah telah terjadi proses depolitisasi peran pemerintah daerah dan menggantikannya dengan peran pembangunan yang menjadi isu nasional. Yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.